berdaulat atas. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami yang kami sembah Tuhan. Oh, bertata di tempat ini Bapa, yes. Berdaulat atas, kami berserah. Mari bersama bangkit berdiri, Kingdom Embassy, come on. Haleluya. Yes Lord, Engkau Raja kami, yes. Engkau berdaulat Tuhan, berdaulat. Woo. Kami berserah, yes Lord. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja. Engkau Allah berdaulat Tuhan, berdaulat. Woo! Jesus, ku berserah. Boleh bersama angkat kedua tanganmu. Engkaulah Tuhan, yes Lord. Bertahta di tempat ini Tuhan, yes Lord. Kami agungkan namamu, Raja segala raja. Ku berserah penuh, berdaulat atas. Kami berserah, ku berserah. Ayo sekali lagi nyatakan. Tepuk tangan sorak-sorai, lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat, yes, yes, yes Lord. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan, dan kami katakan apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami memilih untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Sapa kanan kiri depan belakang, katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kamu sudah dipilih dan dipanggil Tuhan. Katakan amin. Woo! Hey, come on. Yuk Kingdom Embassy, angkat suaramu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya juga. Lagi dari awal katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil juga. Ku jawab ya, iya, iya.
Ku jawab ya, iya, amin. Jawab ya untuk setiap panggilan Tuhan. Panggilannya apa? Menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Come on. Ku jawab ya, amin. Pulang dari tempat ini jadi saksi, amin. Yes. Ku jawab ya. Oh kiralah, come on. Oh kiralah, haleluya. Puji Tuhan. Oh, bersama katakan. Oh kiralah, haleluya. Puji Tuhan. Oh, ayo jemaat saja yuk sekali lagi. Oh kiralah. Ini beat drumnya udah enak banget Bapak Ibu Saudara. Ayo goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri. Bukan buat gembala, bukan buat WL, tapi buat Tuhan Yesus. Come on. Haleluya. Kita mau ikutin gayanya Ci Acang. Come on. Kamu cinta pada saya. Ayo sekali lagi Kingdom Embassy, come on. Oh kiralah, haleluya. Puji Tuhan. Oh, lebih lagi, lebih lagi. Oh kiralah, haleluya. Tuhan Yesus. Oh, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, ayo sekali lagi. Tuhan Yesus. Oh kiralah. Yes. Boleh bersama tepuk tangan di atas kepala. Come on. Yes Jesus. Kau dahsyat luar biasa. Engkau berkuasa di tempat ini. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah. Ayo lebih lagi. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku. Oh, ku berdiri dengan iman. Oh, oh, oh. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah. Katakan amin. Haleluya. Oh, Jesus. Mari bersama nyatakan dari awal. Come on. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Bila Allah ada bersamaku. Come on say. Sungguh besar Kau Tuhanku. Yes Lord. Oh oh oh. Kau yang memberi kemenangan.
Yuk sekali lagi dengan iman. Bila Allah ada bersamaku. Yes, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku. Ku berdiri dengan iman. Oh, oh, oh. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah. Sungguh besar Kau Tuhanku. Yes Lord. Iman dalam Yesus Tuhan. Terpujilah. Boleh bersama angkat kedua tanganmu, nyatakan. Bila Allah ada bersamaku. Lagi katakan, bila Allah ada bersamaku. Dengan iman, bila Allah ada bersamaku. Belum semuanya Bapak Ibu. Bila Allah ada bersamaku. Ayo lebih lagi, bila Allah ada bersamaku. Ini firman Tuhan. Bila Allah ada bersamaku. Yuk sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku. Hey, let's go. Sungguh besar Kau Tuhanku. Ku berdiri dengan iman. Oh Jesus. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah. 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 Engkau Raja segala raja. Jesus. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Bila Allah ada bersama dengan kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Katakan amin. Boleh sekali lagi lihat kanan kiri depan belakang. Katakan jangan takut. Immanuel, Tuhan besertamu. Katakan amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali, Kingdom Embassy yang diberkati Tuhan. Haleluya. Tujukan hati lebih lagi menyembah Dia, Allah yang tidak terbatas. Dia hadir, Dia bersemayam di tempat ini. Haleluya. Waktu pujian kami naikkan, penyembahan kami naikkan, Engkau Allah yang bertahta. Waktu hati kami terkoneksi dengan Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan nyata. Waktu Tuhan hadir, ketakutan tidak menjadi kata terakhir dalam hidup kami. Yes Lord, thank you Jesus. Oh, ratakan naralabaya shando, shiratakan naralabaya mo, sharatakan naralabaya shande. Oh, ralaba. Kiratakan naralabaya shande. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Kau hadir Tuhan, Kau hadir Bapa. Yes Jesus, yes Lord.
it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Come on. You never stop. Let's go. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Ini iman percaya kami Tuhan. Oh, even when I don't see it, you're working. Sekalipun kami belum melihat, sekalipun kami belum merasakan, kami tahu Engkau Allah tetap bekerja, Engkau Allah tetap berdaulat, Engkau Allah tetap berkuasa. Yang gak mungkin menjadi mungkin, itulah Tuhan kami. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you never stop working. Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Oh, waymaker, Jesus, waymaker, promise keeper, light in the darkness, my God. Ayo jemaat saja nyatakan, come on. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Ini bukan sekedar nyanyian Bapak Ibu Saudara, tapi imanmu. Engkau aktifkan imanmu, percaya Dia sang pembuka jalan. Yes, waymaker. Kami percaya Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, Engkau sanggup mengubahkan yang sia-sia menjadi berarti. Engkau sanggup memulihkan kami. Oh, Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Woo! Jesus, waymaker. Oh, my God, that is who you are. That is
Syarapata karalapa. Mari menyembah dengan kekaguman akan Tuhan. Mari menyembah dengan ucapan syukur. Mari menyembah dengan rasa hancur hati. Mari menyembah dengan berserah diri. Let your will be done, oh Lord. Let your will be done, oh Lord. Jadilah pada kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Oh, let your will be done, oh Lord. Jesus, Jesus. Terus menyembah Bapak Ibu. Dia hadir, Dia bersemayam. Oh, kirapanaralapayambo. Terkoneksi dengan Tuhan Bapak Ibu. Come on. Syarapanaralapanaralabayamo. Wow, wow. Yes. Rapatakaralapa. Rapatakaralapa. Ratakanaralayamo. Hirapatakanaralapanaralapaya shiratakanaralabayamo. Oh Lord. Oh Lord Jesus. Shirapatakaralapa. Shanderatakanaralapayamo. We need you more. We need you more, oh Lord. Oh, Shandaratakanaralapayamo. Lebih lagi. Come on. Dia belum selesai untuk menjamahmu, memelukmu. You are here, oh Lord. You are here, oh Lord. You are here. You are here. You are here, oh Jesus. Oh, Yes, Lord. Koralaparalapa. Shanderatakanaralapa. Kau dahsyat Tuhan. Thank you God. Kau Allah yang besar, ajaib. Kau ajaib mulia Tuhan. Membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya. Segala pujian
besar, Kau Allah yang besar. Amin. ajaib dan mulia. Kau Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian Bagimu ya Tuhan, hanya Kau. hanya Kau yang Masih jemaat saja, nyatakan pujian ini, come on. Kau Allah yang besar. Kami terpesona Tuhan, Engkau bawa kami sejauh ini Tuhan. Yes God. Hanya Kau. Ayo sekali lagi jemaat saja nyatakan, Kau Allah yang besar. Terlalu besar, terlalu ajaib kasih-Mu Tuhan. Segala pujian, oh kami percaya hanya Kau. Yes, yes Lord Jesus. Oh, Kau Allah yang besar. Oh, Kau ajaib Tuhan. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian. Bersama bangkit berdiri. Lebih lagi. Kau Allah yang besar. Say, Ajaib dan mulia. Yes Lord. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian. Haleluya. Oh, ayo lebih lagi buat Tuhan. Kau Allah yang besar. Perbuatanmu dahsyat Tuhan. Gak bisa kami pikirkan dengan logika kami. Hanya Kau, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Say, perbuatanmu ajaib. Oh, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu Ajaib. Oh, tiada seperti. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Come on. Sebab Kau besar. Ajaib. Oh, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Kau ajaib Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada seperti. Ayo jemaat saja nyatakan, sebab Kau besar. Yes Lord. Tiada seperti-Mu yang kedahsyatannya melebihi apapun juga. Oh, tiada seperti. Kasih tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi buat Allah kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oh, Jesus. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes. Haleluya. Tiada seperti.
tinggikan, kami puja Kau di tempat ini. Oh haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami mendeklarasikan bahwa Engkau besar, kami mau katakan Engkau berdaulat atas hidup setiap kami. Engkau pemilik hidup kami. Kau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kau beli kami, bayar kami dengan harga yang mahal. Kami tahu Tuhan, hidup kami telah dibayar lunas oleh Tuhan. Hidup yang kami punya hari ini bukan milik kami lagi, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Setiap nafas yang kami hirup, setiap detak jantung kami, bahkan darah yang mengalir dalam tubuh kami, semuanya milik Tuhan. Dan karena semuanya milik Engkau Tuhan, Engkau punya hak untuk lakukan apapun yang Kau mau lakukan atas hidup kami dan melalui hidup kami. Artinya Engkau boleh pakai hidup kami untuk tujuan Engkau. Engkau boleh pakai hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, nyatakan apa yang jadi keinginan-Mu atas kami. Dan supaya kami bisa menyelaraskan diri kami, merubah hidup kami, untuk kami ikut dengan apa yang jadi maunya Tuhan. Agar hidup yang sementara yang kami punya ini Tuhan, kami bisa sungguh-sungguh pakai untuk besarkan nama Tuhan, untuk muliakan Tuhan. Agar melalui hidup kami banyak orang boleh datang mengenal Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, di tempat ini kami bersyukur Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah kami. Ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, kami percaya Kau hadir di tengah kami. Dan pagi hari ini dalam kehadiran-Mu Tuhan, Kau mau menyatakan apa yang jadi keinginan-Mu, isi hati-Mu, kehendak-Mu atas kami. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Sungguh-sungguh izinkan Tuhan untuk berbicara pagi hari ini. Nyatakan Tuhan kehendak-Mu. Nyatakan isi hati-Mu atas kami. Kami siap Tuhan mendengar apa yang jadi keinginan-Mu atas kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya siap sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Yuk sebentar kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau undang anak-anak untuk boleh datang ke orang tuanya. Kita mau berdoa buat anak-anak kita. Yuk anak-anak. Jadi di Kingdom Membership kita percaya bahwa otoritas itu Tuhan berikan kepada orang tuanya. Jadi makanya yang berdoa buat anak-anak itu bukan gembala, tapi yang berdoa buat anak-anak adalah orang tuanya masing-masing. Tuhan berikan otoritas terutama kepada bapaknya, ayahnya, makanya bapak itu harus hadir di dalam keluarga. Kita mau berdoa melepaskan berkat Tuhan atas anak-anak kita. Yuk. Kita tumpang tangan sama anak-anak kita, Tuhan, kami melepaskan berkat Tuhan atas anak-anak kami. Percaya bahwa Tuhan, Kau hadir dalam hidup mereka. Kami memberkati mereka. Kami minta berkat-Mu turun atas mereka. Biar di masa muda mereka boleh punya pengenalan akan Tuhan. Dan mereka boleh bertumbuh, mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan mereka boleh hidup di dalam ketetapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pakai hidup mereka. Di masa muda mereka, di masa mereka bertumbuh, bahkan di masa dewasa mereka kelak. Pakai mereka, hidup mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan atas hidup mereka. Sebentar mereka di kelas-kelas mereka boleh diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Ya anak-anak boleh dipersilahkan ke kelasnya masing-masing. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Gimana kabar kita pagi hari ini?
Saudara excited ada di tempat ini pagi ini? Saudara bersemangat, bergairah? Yang ambil 5 orang, yang lainnya bersemangat pagi hari ini? Wow, hari ini senang sekali kita bisa kumpul juga semua sama-sama beribadah di tempat ini. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial. Tamu karena memang baru pertama kali datang di tempat ini. Kita lihat kakaknya udah melayani di tempat ini, abangnya melayani di tempat ini beberapa kali. Tapi kalau beliau ini baru pertama kali di tempat ini. Saya sedikit berusaha perkenalkan dia, tapi kalau kurang-kurang nanti biar dia yang lengkapin sendiri. Karena memang jabatannya, apa yang dia kerjakan di dalam pelayanan banyak sekali. Tapi sebenarnya saya mengenal beliau ini sudah sangat lama. Mungkin saya kenal dia lebih dari 30 tahun yang lalu. Ketika kita sama-sama belum kenal Tuhan, kita ini ada sama-sama di pelatihan tenis. Jadi di pelatnas waktu itu 30 tahun yang lalu lebih. Sama-sama belum kenal Tuhan, masih sama-sama remaja. Kita ada di satu klub yang sama. Tapi kemudian Tuhan izinkan jalur hidup kita berbeda sama sekali. Dia berpetualang dengan narkobanya. Saya pun bersekolah keluar. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian saya bertobat, lahir baru. Dia pun ditangkap Tuhan. Sama-sama ketemu di rehab narkoba. Cuman bedanya dia jadi pasien waktu itu. Saya lagi belajar melayani di sekolah Alkitab. Tapi ya kita kenal lagi, Tuhan izinkan jalur kita bersinggungan lagi di situ. Sampai kemudian bertahun-tahun dia terus konsisten melayani Tuhan dan terus Tuhan bawa dia naik. Tuhan kasih banyak kepercayaan di dalam hidupnya melayani Tuhan. Saat ini dia ada di dalam pastoral team dari gereja namanya Living Room Community Church. Tapi dia juga ada di yayasan, dia banyak bergerak untuk anti narkoba. Dan dia punya satu kegerakan yang namanya Ayah Hadir. Nah itu sejalan. Di sini kita juga percaya seorang bapak itu harus hadir di rumah tangganya. Nah hari ini nggak berlama-lama, saya mau kita kasih sambutan sama-sama yang meriah buat Pastor Yeri Patina Sarani. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah, silakan bro. Siap, thank you. Shalom. Ya senang sekali ada di tempat ini. Sudah berapa kali mengikuti, kakak saya juga cerita dan ini udah kawan lama lah ya. Ya dan belakangan raket mempersatukan. Ya main pedal bareng. Senang sekali, saya percaya kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Amin. Saya juga percaya kita sedang bersama dengan orang-orang yang tepat. Lalu akan lakukan hal-hal yang dahsyat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua adalah bagian dari sebuah agenda yang besar yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Baik, saya akan mulai dengan hal ini. Saudara, kebesaran Tuhan tidak bisa selalu diletakkan pada hal-hal yang membuat kita bahagia. Saya ulangi ya Bapak Ibu, kebesaran Tuhan gak bisa diletakkan pada sesuatu yang hanya membuat kita bahagia. Hari ini orang bicara kebesaran Tuhan di mana? Dulu saya miskin. Wah puji Tuhan sejak kenal Yesus saya diberkati berlimpah-limpah. Dulu saya sakit-sakitan, kena angin sakit, gak kena angin juga sakit. Tapi sejak kenal Yesus badanku dulu tak begini gitu loh. Saya dulu gak punya apa-apa, sekarang saya punya apa-apa. Kebesaran seringkali diletakkan pada sesuatu yang membahagiakan. Nah makanya saya gak tahu ya, Bapak Ibu pernah mendengar gak orang kalau kesaksian kayak gini. Misalnya contoh, shalom Bapak Ibu saya mau bersaksi. Saya divonis dokter sakit parah 3 tahun lalu. Tapi hari ini saya mau bersaksi Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan dahsyat. Kemarin saya cek kesehatan dan hasilnya Bapak Ibu lebih parah dari 3 tahun lalu. Nah nanti gak bahagia yang denger. Loh ini gimana sih? Masa orang gini disuruh kesaksian? Nanti dulu dia bisa teruskan kesaksiannya dengan gini. Meski saya belum sembuh, saya makin percaya sama Tuhan. Saya makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya makin percaya bahwa suatu saat bilur-bilurnya menyembuhkan. Artinya kebesaran gak bisa diletakkan pada hal-hal yang hanya buat kita bahagia. Karena apa Bapak Ibu? Kebesaran Tuhan gak bisa dicangkup pada genggaman tangan sesuatu yang bisa kita pegang. Berhasil, sukses,
promosi, anak sukses, semuanya. Kebesaran Tuhan sejatinya akan terlihat nyata lewat apa yang Tuhan bangun di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Kebesaran terletak selalu pada sesuatu yang ada di dalam kita. Coba saudara, tadi kan anak-anak kita doain ya. Ya, saya nggak tahu paling kecil tuh usia berapa. Katakanlah mereka sekolah minggu, sekolah Sabtu ya kalau sekarang ya. Saya mau tanya di sini. Kalau roh Allah, roh Tuhan memenuhi anak-anak kita, itu roh sekolah minggu bukan? Bukan kan? Itu Tuhan yang dewasa. Jadi bukan roh kudus sekolah minggu. Kalau roh kudus memenuhi anak pemuda, itu bukan roh kudus pemuda. Dan waktu kita umum, ini roh kudus umum, nanti lansia itu roh kudus lansia, enggak ada. Jadi siapapun yang dipenuhi roh Tuhan di dalam oknumnya sama. Enggak ada bedanya. Berarti kalau bicara sesuatu yang di dalam, ada yang konsisten Tuhan bangun. Baik itu pada anak sekolah minggu maupun kita di tempat ini. Bukan pencapaian, tapi kedalaman karakter integritas yang terbangun dan berakar dari bobot firman yang kita dengar. Makanya tuh saya senang lihat cerita Sakeus. Sakeus sudah memenuhi syarat pokok-pokok doa orang Kristen hari ini. Sukses, kepala pimpinan pajak. Ini kalau hidup hari ini terkenal dia. Terkenal dia. Pimpinan pajak, dia narik pajak dari rakyat jelata sampai pimpinan Romawi itu dia semua. Ngomong sukses, dia sukses. Kaya tentu kaya. Saya yakin anak-anaknya Sakeus kalau dia sudah punya anak, nggak ada yang kelaparan. Posisinya di atas tanpa Yesus. Tanpa Yesus. Itu udah memenuhi pokok-pokok doa anak-anak Tuhan hari ini. Anehnya dia tetap butuh Yesus. Bukan untuk tambah kaya. Tambah sukses, tambah berhasil. Anak cucu diberkati, tidak. Dia butuh Yesus sampai dia naik ke atas pohon. Bayangin pimpinan pajak naik ke atas pohon. Ya. Apa yang dia butuh dari Yesus? Ya, akhirnya kita tahu turun dari pohon makan bersama. Yang dia butuh dari Yesus ini bukan apa yang digenggam tapi apa yang di dalam. Apa yang terjadi setelah dia ketemu Yesus? Tadinya tukang ambil, tukang kumpul, tukang timbun, jadi tukang beri. Dia tahu ada sesuatu yang cuma Yesus bisa bangun. Apa itu? Dalam dia. Bukan yang digenggam tangan. Hari ini kadang kita ambigu, bingung dengan istilah dan pencapaian gitu. Maka saya sering dengar orang tua bilang gini, nak belajar yang benar kamu ya. Lihat sepupu-sepupumu udah pada jadi orang semua. Ya gitu kan. Lihat coba kakak-kakakmu udah pada jadi orang semua. Coba tolong jawab saya Bapak Ibu. Jadi orang tuh maksudnya apa? Itu kita pakai definisi termasuk anak-anak Tuhan. Jadi orang tuh apa? Kaya, punya kuasa, punya power atau apa? Kalau kita mau pakai definisi jadi orang adalah manusia dalam kita terbangun dan tertata dengan kokoh oleh firman yang ada di dalam kita. Atau sederhananya gini saudara, salah satu pencapaian yang akan firman capai waktu kita duduk dan dengar firman adalah kedewasaan. Kedewasaan adalah hal mutlak yang harus terbangun dalam kita. Ada yang lebih penting dari berkat yaitu dewasa. Makanya firman tidak sibuk memenuhi tangan kita dengan pokok doa kita. Tapi firman sibuk mendewasakan kita. Coba saya mau tanya di ruangan ini. Meskipun saya pasti udah tahu jawabannya. Siapa yang percaya sama Tuhan? Boleh angkat tangannya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya kita percaya, saya juga percaya. Makanya kita kumpul siang hari ini, betul saudara? Nah pertanyaan keduanya, Tuhan percaya gak dengan kita? Kalau Tuhan lagi cari orang paling dipercaya, saudara bukan orangnya. Tuhan percaya gak dengan keuangan kita? Tuhan percaya gak dengan motivasi kita? Tuhan percaya gak kalau kita lagi sendirian? Itu dua kamar yang berbeda. Hari ini semua sibuk untuk menempatkan diri sebagai orang percaya. Ya which is itu tidak salah.
Tapi firman membangun orang-orang yang bisa dipercaya. Maka tidak ditentukan lewat pencapaian, tapi apa yang terbangun di dalam kita. Jadi saudara, firman tidak membentuk pendengarnya untuk hidup mengalami mujizat. Tapi hidup jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Firman menolong pendengarnya bukan hanya duduk nunggu jawaban doa. Tapi jadi jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Orang-orang yang berjalan dalam firman, Bapak Ibu Saudara, tidak mengejar hal besar. Tapi dia jadikan dirinya hal besar itu sendiri untuk orang lain. Makanya kedewasaan spiritual itu mutlak sekali dibangun oleh kita melalui firman. Saudara, ada yang tinggal di Kelapa Gading di sini? Gak ada ya, saya lebih dari 10 tahun tinggal di Kelapa Gading. Suatu, kalau saya tidak salah, hampir ada 300 gereja di Kelapa Gading. Jadi tempat paling suci harusnya di Jabodetabek itu Kelapa Gading. Karena tiap hari Minggu 300 khotbah, doa malam, doa keliling, sudah. Tapi saudara tahu apa yang kurang selain gereja di sana? Rukun. Itu masalahnya. Aneh dalam dunia pelayanan ada istilah gini. Kalau kamu ke kanan, kamu gak bisa ke kiri Pak. Kalau kamu kelompok kiri, kamu gak bisa ke kelompok kanan. Apa itu saudara? Kekanak-kanakan, betul gak? Hidup dalam pengelompokan itu indikator orang pilih realita kekanak-kanakan. Aku golongan ini, kamu golongan itu. Setuju gak saudara? Jakarta tidak kekurangan gereja. Jakarta kekurangan orang-orang dewasa dalam Kristus. Saudara, semua di tangan anak-anak jadi mainan, betul? Coba kasih kunci mobil kita ke anak kita yang umur 6 tahun. Jadi apa? Jadi mobil-mobilan. Kasih kunci motor jadi apa? Motor-motoran. Betul gak? Kasih alat masak beneran jadi apa? Jadi alat masak-masakan. Semua di tangan anak-anak jadi mainan. Anak saya pernah masukin handphone mamanya itu ke makanan dia. Anak-anak gak ngerti tuh iPhone 17 Pro Max kayak mau itu apa, buat dia itu mainan. Itu mainan. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Apapun yang ada dalam hidupnya nanti jadi mainan. Pas nikah jadi nikah-nikahan. Dikasih tugas jadi tugas-tugasan. Dikasih pelayanan jadi pelayan-pelayanan. Dikasih pekerjaan jadi kerja-kerjaan. Semua jadi mainan. Orang dewasa dikasih satu tangannya jadi 1000. Orang dewasa yang kekanak-kanakan dikasih 1000 jadi 1. Problematikanya bukan usia, tapi kematangan dalam diri kita. Makanya Alkitab bilang gini, banyak orang dari sudut pandang waktu harusnya sudah ngajar. Tapi masih memerlukan susu karena memilih tidak paham kebenaran yang indikator kuatnya adalah kekanak-kanakan. Jadi problematika yang sangat serius dihadapi bukan tantangan penutupan gereja atau apapun. Tapi bagaimana sifat kekanak-kanakan yang kadang terus diglorifikasi menjadi satu realita kehidupan. Nah, firman yang kita dengar, hadirat Tuhan yang kita rasakan, lawatan Tuhan itu punya tujuan ilahi. Menolong kita menemukan sifat-sifat itu. Lalu tinggalkan semua realita kekanak-kanakan itu. Amin Bapak Ibu. Ya, bayangkan kalau kita punya partner hidup adalah orang dewasa. Tapi kekanak-kanakan, maka kita sedang mengurus anak kecil, itu namanya saudara. Baik, kita lihat satu bagian firman Tuhan. Mari buka dengan saya 1 Korintus 3 ayat pertama sampai ayat yang kedua. 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya mau ajak kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Baik, kita baca sama-sama, boleh Bapak Ibu, hitungan ketiga, 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani,
tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ini menarik saudara. Boleh lihat dulu ke depan semua saudara. Korintus itu kota yang sangat unik masa itu. Saudara tahu konsentrasi militer di situ. Orang-orang intelektual tinggi pilihnya tinggal di kota Korintus. Nah tapi ada yang lebih menarik dari dua hal itu. Kota Korintus adalah kota yang rohani sekali. Itu kota karunia-karunia roh itu bertebaran di mana-mana. Lalu saya berpikir kalau di Indonesia nih, apa ya kota yang mirip-mirip kota Korintus itu. Nah kebetulan saya ini papa orang Ambon Bapak Ibu, mama saya orang Manado. Nah dua kota itu saudara, beneran. Kalau kota saudara mendarat di Manado, itu dari bandara ke kota, saudara akan lihat tiap 5 menit gereja. 5 menit gereja, saudara tahu di Manado gereja yang pakai toa. Shalom, ayo kumpul. Tapi gereja yang di pinggir jalan juga bawa keranjang shalom, ayo sumbang gitu. Saudara akan lihat ayat di mana-mana. Pangkalan ojek ada ayat. Menu buka belakangnya ada ayat. Ya, apalagi hari Minggu saudara akan dengar lagu rohani di mana-mana. Itu orang akan merasa wah, emang kota rohani banget itu. Sama, saudara ke Ambon juga gitu. 5 menit gereja, 5 menit gereja, gereja di mana-mana, ayat di mana-mana. Saya pernah pelayanan, satu kali pasca kerusuhan ada spanduk besar saudara. Di tengah kota, Yesaya pasal sekian, ayat sekian. Celakalah mereka yang menjadi jago minum. Di bawahnya tempat minum saudara. Jual Shopee. Ada foto Yesus begini, Papa J. Gitu. Rohani banget, tapi sangat-sangat dipertanyakan kualitas karakter-karakternya. Betul gak? Saudara, saya pernah rental mobil nih di Ambon. Bung satu hari berapa? 200.000 saat itu. Oke, saya sewa setengah hari. Setengah hari berapa? 200.000. Lah aneh. Lalu saya iseng tanya, saya sewa 2 jam berapa? Dia bilang 200.000 Bapak Ibu. Saya bilang ini rental apa ukurannya? Karena saya tanya, diajak saya ke kantornya. Dan saudara tahu apa yang perental ini lakukan? Dia buka Alkitab Bapak Ibu. Saya bilang mohon maaf nih bukan gak suka firman. Kan mau rental mobil Pak. Sabar Bung, di Alkitab ada tertulis. Perumpamaan Yesus seorang pengusaha yang pergi. Lalu ada pekerja yang datang ke ladang Pak. Yang masuk pagi upahnya 1 dinar Pak. Yang masuk siang upahnya 1 dinar. Masuk akal dalam diri saya. Yang sore Pak langsung saya jawab 1 dinar. Nah, cuma di Ambon rental mobil pakai ayat Alkitab. Itu coba di sana. Satu kali nih teman saya gak pernah ke gereja. Minggu pagi nongol dia. Ih Tuhan udah mau datang nih. Dicatat pendetanya. Selesai ibadah saya tanya, wah tumben kamu. Luar biasa sekarang datang gereja catat. Tahu gak dia bilang apa? Enggak Bung, saya pasang togel gitu katanya. Oh togel. Iya kalau pendeta bilang Matius 21 biasanya keluar tuh nomor 21. Jadi tampilan doang rohani. Aksesorisnya rohani banget. Tapi tidak dengan tingkah laku. Tidak dengan karakter. Tidak dengan aslinya. Makanya kalau bukan mempermalukan orang timur tuh aksesoris rohaninya tuh mentereng-mentereng sudah. Dulu saya kemana-mana pakai salib gede. Orang tanya, Pak orang Kristen ya? Hah gak lihat? Oh gitu kan. Terus ada yang nanya, Pak itu salib Yesus apa penjahat yang di sebelah Yesus Pak? Ngomong-ngomong, oh iya juga ya. Gitu. Nah ini yang dimaksud Paulus, mohon maaf begitu masuk Korintus, kamu gak bisa mensilaukan saya dengan semua yang mentereng dan hingar-bingar ini. Langsung to the point, belum dewasa kamu dan kekanak-kanakan. Indikatornya apa? Kita lihat ayat yang kedua, kita baca sama-sama ayat yang kedua. 2, 3. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun
Kamu belum dapat menerimanya. Maksudnya gini, sebab dulu kamu gak bisa terima, sekarang kamu juga gak bisa terima. Artinya apa? Enggak berubah. Ada yang berubah, ada yang gak berubah. Saya pelajari kata dulu itu, bicara soal 7 sampai 10 tahun yang lalu. Contoh, 7 tahun lalu kita ini jadi orang gampang tersinggung, ngambekan, gampang kepahitan, dikit-dikit ngambek cabut. Pokoknya rapuh kayak barang pecah belah. Harus dijaga perasaannya, jangan sampai jatuh, pecah. Puji Tuhan 10 tahun kemudian. 10 kali Natal, 10 kali Paskah, retret berkali-kali, ibadah berkali-kali, masih gampang ngambek, masih gampang tersinggung, masih gampang tersakiti, dan masih jadi barang pecah belah. Tidak berubah. Dulu kita pelitnya minta ampun. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Sudah aktif pelayanan dan sebagainya. 10 tahun kemudian makin pelit. Iya. 10 tahun lalu doa makan aja kita harus dijadwal 2 tahun sebelumnya. Gitu. Ada jerawat minta didoain, ada hujan minta didoain, ada tikus minta didoain. 10 tahun kemudian sama. Makanya gini saudara, problematika menurut saya ya pelayanan hari ini bukan masih banyak bangku kosong nih yang belum kepenuh. Tapi orang yang selalu duduk manis bertahun-tahun gak pernah mau buat sesuatu untuk hormat dan kemuliaan namanya. Itu saudara. Tidak berubah. Dulu takut setan, sekarang tambah takut setan. Bedanya dulu belum pelayanan, sekarang sudah pelayanan. Nah, kita butuh firman untuk mengubah yang di dalam. Saudara tahu anak-anak kalau lagi main, kadang ada satu anak yang suka ngomong gini. Pokoknya kalau caraku gak dipakai, aku gak mau main. Terus pergi. Nah iya, bayangin kalau dia pemimpin perusahaan, pemimpin pelayanan dan kepala keluarga. Hanya bisa melakukan kalau caranya yang dipakai. Sifat kekanak-kanakan menghancurkan apapun yang Tuhan bangun. Apapun yang Tuhan bangun. Makanya ini menjadi krusial. Kalau kita lihat nanti urutan ayat ini muncullah pengelompokan. Kita kelompok mana nih? Paulus, Apolos, apa Yesus? Hidup dalam pengelompokan. Rasis itu indikator hidup kekanak-kanakan. Yang diglorifikasi. Makanya siapa bersyukur kita masih bisa mendengar firman Tuhan, amin. Saudara bayangkan tanpa firman bagaimana bisa merubah yang di dalam kita. Bagaimana bisa merubah sesuatu yang sudah terbangun bertahun-tahun. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang 11. Kita tahu 1 Korintus 13 itu bicara soal kasih. Kamu punya iman, memindahkan gunung gak punya kasih itu gak ada gunanya. Kamu bisa berbahasa roh, bahasa pengetahuan manapun tanpa kasih gak ada faedahnya. Lalu mengkerucutlah pesan cinta ini di ayat yang ke-11 ini. Yang akan menjadi sesuatu yang menarik waktu kita bahas saudara. Boleh kita baca sama-sama, hitungan ketiga, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Maka saya percaya puncak cinta kasih adalah dewasa. Ya kalau di film-film tertentu ada tulisan D di atas tuh khusus dewasa. Cuma orang-orang dewasa yang bisa konsumsi ini saudara. Artinya kalau saudara mau mengalami sesuatu jangan buru-buru minta sama Tuhan. Buru-buru minta Tuhan dewasakan kita. Menarik ayat ini menolong kita untuk paham pertama saudara. Semua kita hidup dari kecil ke besar, betul gak saudara? Kita pernah ada di masa anak-anak yang kita doakan tadi anak-anak kita. Jadi kita bertumbuh dari balita sampai hari ini kita duduk di tempat ini. Nah yang menarik terkadang
Waktu kita bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara usia, sifat-sifat anak-anak dulu ngikut dan tetap ada sama kita. Jadi ada anak-anak terjebak dalam tubuh orang dewasa ini. Nah, firman menolong kita, jangan dulu bicara soal mujizat. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, pastikan dulu. Tidak ada realita anak-anak di tubuh orang dewasa ini. Yang setuju katakan amin. Ya saudara ya. Makanya dibilang gini, ketika aku dewasa sederhana sekali. Aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Nah, ada beberapa sifat kekanak-kanakan Bapak Ibu Saudara. Pertama, anak-anak selalu menganggap dirinya pusat segala sesuatu. Apa yang paling penting buat anak-anak? Dirinya, perasaannya, hidupnya, apapun yang berhubungan dengan dirinya. Itulah anak-anak saudara. Anak-anak gak bisa mikirin orang lain, anak-anak gak bisa mikirin hal lain selain dirinya. Satu kali saya lagi khotbah gini, ada orang tua bawa anaknya duduk dengar khotbah. Mungkin anaknya bilang gini ya, ini om botak khotbah gak kelar-kelar, jalan dia sudah. Jalan dia gitu, orang tuanya lagi dengar firman enak-enak, anaknya jalan gitu. Ya udahlah, itu kan anak-anak ya. Tapi tidak lucu kalau itu jadi orang dewasa, betul gak saudara? Makanya orang dewasa kadang suka nanya gini, yang khotbah minggu ini siapa? Pendeta ini nih, waduh ngantuk deh, bawa kopi deh, datang telat, balik duluan. 2 minggu lagi siapa? Pastor ini nih, nah ini nih baru nih. Saudara, saya beritahu, anak-anak hanya mau dengar yang dia butuh dan yang dia mau. Makanya kalau anak-anak muda, bahkan orang-orang dewasa kalau dia mulai dengar yang ngomong gak nyambung, kadang suka main handphone sendiri, sibuk sendiri, betul gak? Kenapa? Karena anak-anak hanya mau dengar yang dia butuh dan yang dia mau. Itu anak-anak. Orang dewasa bisa mengolah semua yang dia dengar jadi makaroni, makanan rohani. Dia udah gak pusing lagi siapa yang khotbah, siapa yang karena yang paling penting bukan dirinya. Tapi Tuhan, betul gak? Coba awal-awal bertobat, saya sering dengar orang ngomong gini, kok present worship kita gak ngangkat ya hari ini ya? Kamu datang ibadah keempat deh, karena apa? Ibadah keempat khotbahnya lebih nendang dibanding ibadah kedua. Kamu datang ke mall itu karena gerejanya lebih ngangkat semuanya dibanding di mall yang itu. Itu semua perkataan anak-anak. Karena fokusnya adalah dia. Saya bilang nih, Pastor Daniel keren nih hari ini. Luar biasa, saya salut. Habis itu saya bilang, Pastor gak muji saya balik. Aneh gak? Aneh dong. Sama kita nyembah Tuhan, muji, kok kurang angkat ya atmosfer hari ini. Aneh harusnya. Nih, saya punya banyak teman pemuka agama lintas agama, saudara. Pernah nggak saudara lihat, ya teman-teman kita ya yang beragama Hindu atau Buddha, mereka ke tempat ibadah, mereka sembayang. Pulang sembayang mereka bilang gini, nggak ngangkat nih atmosfer gini, gue pindah pura ah. Pernah dengar gak orang ngomong gitu? Gue pindah wihara, gak asik nih di sini nih. Gak ada. Karena mereka datang sembahyang pulang. Tidak dimunculkan sifat anak-anak itu apa? Penikmat. Gitu. Nah kadang kita saling melengkapi tuh. 5 keuntungan kamu ibadah di sini. Nomor 4 akan buat kamu tercengang. Hadirilah, banjirilah. Akhirnya semua oportunis. Penikmat-penikmat semua. Kalau di sana lebih nikmat, ngapain di sini Pak? Gitu kan. Kalau di sana persembahan kasih lebih besar, ya ngapain di sini? Akhirnya kita glorifikasi sifat kekanak-kanakan itu terus. Yang paling penting diri kita. Di sana mah 4L Pak, apaan tuh? Lu lagi gitu kan. Jadi semua terfokus pada diri, kita tetap anak-anak. Nah kita butuh firman supaya enggak itu saudara. Ini contoh ya misalnya, ya katakanlah kita ini berdua punya klub bola lah masing-masing lah ya. Ya misalnya ya, Pastor Daniel Manchester United,
Saya Liverpool, buat beberapa orang tuh kan kayak agama ya. Agama kedua setelah Kristen apa? Liverpool Pak. Wah, siap gitu ya. Nah katakanlah bertandinglah MU lawan Liverpool malam ini. Nah kita berdua kan hamba Tuhan. Berdoalah kita berdua. Betul dong? Mr. Daniel akan berdoa. Kalau Tuhan di pihakku siapakah lawanku? Kalau MU di pihakmu Tuhan, siapakah lawannya? Wah, sekarang kan bawa Tuhan ya dalam ini ya. Nah, tapi kan saya juga anak Tuhan. Saya ajak kumpul, yang di belakang kumpul. Kenapa? Karena 2-3 orang berkumpul. Minta apa aja, dikasih. Coba menurut saudara di ruangan ini, Tuhan dengar yang mana? Kalau gembala saudara doa, lalu saya doa, Tuhan dengar yang mana? Tolong dijawab menurut saudara. Gak bisa dua-duanya. Tuhan dengar yang mana? Wah. Ya kalau timnya pastor kan ya kami lah. Karena apa? Kami anak raja Pak. Wah gitu kan. Anak raja Pak. Mohon maaf saya juga anak raja, itu masalahnya. Orang dewasa tidak hanya berdoa supaya menang. Orang dewasa juga doa supaya apa? Gak nangis waktu kalah. Gak nganggap yang menang itu curang, apalagi mukulin yang menang. Itu kekanak-kanakan. Maka saya bilang kebesaran Tuhan hanya taruh di hal yang membahagiakan. Ya, saya ini anak pemain bola saudara, nanti saya jelaskan. Kalau orang main bola nih, kadang-kadang yang menang, seragamnya dibuka. Ada tulisan I belong to Jesus. Pernah lihat udah? Iya itu karena menang. Coba kalah 7-0. I belong to Jesus. Nggak ada pasti. Makanya kita glorifikasi sifat kekanak-kanakan kita. Kita nggak mampu menghadapi apa yang terjadi. Saudara, banyak orang di Kelapa Gading kecewa sama Tuhan. Kenapa? Tiap pagi mereka berdoa. Jangan hujan dalam nama Yesus. Ini yang paling penting Tuhan. Jangan macet dalam nama Yesus. Kemanapun saya pergi, lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau, lampu hijau. Kalau saya datang ke mall, ke gereja, saya dapat parkir duluan. Karena saya anak raja. Kalau saya pencet lift terbuka duluan buat saya. Kalau di kantor ada promosi, ada kenaikan, saya dapat duluan. Kalau di gereja ada 2 pengurapan, saya duluan. Banjir, macet, cari parkir sejam gak ketemu, kecewa. Kenapa? Kekanak-kanakan. Coba saudara yang punya anak, misalnya ya, anak saudara ajak papanya deh, "Pak, kita doa Pak." Ih, senengnya. Lalu anak saudara mulai doa, "Aku yang doa, tenang aja." Lalu anak saudara mulai berdoa, "Dalam nama Yesus." Wah, itu kan awalnya. "Tahun ini aku dapat handphone baru. Tahun ini aku jalan-jalan ke Disneyland. Tahun ini uang jajanku naik." Belum amin, kita jitak enak aja. Main klaim, kita bapaknya, betul gak? Tapi bukankah itu doa yang kering kali kita naikkan? Kita klaim tanpa berusaha dewasa. Pak maaf Pak, Alkitab bilang ketoklah, carilah. Saudara kalau ketok pintu rumah, hormati yang di balik pintu. Iya dong. Jadi kalau saudara berani ketok pintu, belajar hormati yang punya rumah. Kalau dia tidak buka, ya saudara harus terima. Saudara bayangin ya, misalnya Mr. Daniel pokoknya karena saya udah khotbah hari ini, kapanpun saya gedor pintu rumahmu harus buka. Itu kurang ajar namanya. Tapi kadang kita buat itu sama Tuhan kan. Diri kita fokus. Coba sekarang saudara, apa yang anak Tuhan lakukan kalau sakit masuk UGD pertama kali? Foto dulu dong infusnya gitu kan. Saudara hidup di zaman di mana jempol cantengan seluruh dunia harus tahu. Saudara kesandung meja seluruh dunia harus tahu. Saudara jalan keciprat air seluruh dunia harus tahu. Kayak ada orang tertentu kalau jalan sama dia story sosial media terbuka hidup kita. Karena semua orang harus tahu. Dan semua orang gak peduli sama dia. Dulu saya gak tahu apakah di ruangan ini paham apa yang saya maksud. Dulu ada satu buku luar biasa namanya buku diari. Dulu kalau orang curhat saudara, di satu buku itu kenapa saya bilang ajaib, ada gembok dan kuncinya.
tulisnya ditutupin, gak ada orang boleh lihat. Berlinangan air mata, habis itu digembok Bapak Ibu. Kuncinya disimpan, bukunya diumpetin. Gak ada orang boleh baca. Sekarang orang curhat di story sosial media. Sepi, dihapus. Nah, tanpa sadar kita izinkan itu ada. Karena buat anak-anak yang paling penting adalah dirinya sendiri. Kedua, anak-anak tuh gak bisa jaga perasaan orang lain. Ya, gak bisa jaga perasaan orang lain. Saya tinggal di apartemen Gading Nias, lantai 25. Sering kali naik lift sama penghuni yang lain. Satu kali ada anak dan orang tuanya. Karena desak-desakan, anaknya digendong sama papanya. Pas digendong mukanya langsung depan saya gitu. Itu udah biasa. Ya, jadi depan-depanan. Naik, hening, tahu-tahu anaknya ngomong gini ke papanya. "Pah, kok ada ya orang botak jelek kayak di depan kita ini?" Wah, papanya. "Iya loh Pak, itu pakai sampo apa enggak ya? Pasti dia enggak kenal yang namanya sisir ya Pak ya." 25 lantai dihina saya sudah. Enggak bohong saya, dihina habis-habisan sama itu anak. Itulah anak-anak. Wajar, saya sering kok di mana kadang-kadang lewat, botak, kabur anak-anak. Yang tidak lucu, kalau itu orang dewasa. Betul gak saudara? Pernah dengar gak orang ngomong gini, "Saya emang begini Pak orangnya Pak dari dulu, tabiat saya kayak gini Pak. Bapak belum tahu aja suku saya, template Pak, begini semua." Mohon maaf, siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Berubah, titik, gak ada kompromi. Gak bisa, itu namanya dewasa. Orang dewasa gak semua yang ada di kepala itu diomongin atau ditulis di sosial media. Karena dia punya filter. Dia bisa jaga perasaan orang lain. Dia bukan orang yang gini saudara, nanti gini yang terjadi. Loh, kenapa kok banyak grup WhatsApp di handphoneku sepi ya? Iya Pak, karena dibuat grup WhatsApp baru yang gak ada kamunya. Gitu. Ya karena siapa yang mau berteman dengan orang dewasa yang gak bisa jaga perasaan orang lain? Betul gak saudara? Sama orang sering ngomong gini, "Pak, nih untung saya sudah bertobat Pak. Kalau gak habis itu orang sama saya. Mohon maaf, itu belum bertobat, gak ada kesempatan aja. Belum dapat kesempatan aja." Ternyata sulit kan? Sulit. Makanya lebih mudah doa minta berkat dibanding mendewasakan karakter kita. Untuk bisa berinteraksi dalam kasih. Betul gak saudara? Iya kan? Kan saya bilang tadi saudara, rasis salah satu bentuk indikator kekanak-kanakan yang diglorifikasi. Ya dalam anugerah saya masuk pernikahan yang ke-15 saudara. Jadi saya ketemu istri saya itu waktu papa saya sakit di Guangzhou, China. Jadi saya Papa Mama Ambon, istri saya kungkung poponya itu orang Shanghai asli sudah. Jadi Oriental mentok, Indonesia Timur mentok. Nah, pas mau nikah, saya bawa calon istri ke keluarga saya. Waktu mereka lihat, wah puji Tuhan nih, ini kopi susu nih nanti anaknya nih. Mix gini, wah bagus nih. Saya diledekin memperbaiki keturunan nih, bagus nih gitu. Nah waktu pertama kali saya ke keluarga istri itu datang pas Imlek. Datanglah orang botak, jenggotan, tatoan ke keluarga istri saya. "Siapa tuh Ceh?" "Calonku Mi." "Orang apa dia?" "Orang Ambon Mi, KDRT Ceh, digebukin lu nanti. Lu digebukin, lu tahu gak lu digebukin. Habis lu diinjek-injek nanti." Wah. "Sini lo Ceh." Gitu. Saya inget tuh. Lu udah gila ya. Nikah sama Van Kui kayak gini. Tiko lu pacarin Ceh. Ingat 98. Lihat ya, kita tanpa sadar percaya Yesus yang mengasihi semua tapi kita rasis. Sulit sekali. Saudara tahu yang sulit apa? Bukan cinta Yesus, cinta yang Yesus cinta. Itu sulit ya. Ya jujur itu ngeblend di ministry. Saudara kalau ada beberapa ministry, gereja atau pelayanan yang men-split
Aneh banget di split gitu. Yang oriental dan yang tidak. Tujuannya biar efektif. Tidaklah, rasis sudah rasis saja. Bukan efektif, rasis sudah. Saudara, betapa kita butuh firman untuk itu. Karena itu warisan budaya. Hati-hati jangan bisnis sama orang sini. Depannya doang baik, belakangnya enggak. Lihat, sudah ada pengotak-ngotakan kan. Itu mah dia emang mingkem-mingkem aja. Belakangnya begitu dia. Semua juga begitu. Lihat, tanpa sadar susah banget. Berdiri dalam stand dewasa. Tanpa kita punya sesuatu. Gini lah, ada gak bayi lahir rasis? Gak ada kan? Gak ada. Itu karena kita menambahkan sesuatu. Atau kita mempercayai sesuatu dalam kehidupan kita. Makanya kita akan gini, lama-lama representatif dari kingdom ini menjadi kurang menarik karena diterjemahkan tanpa kedewasaan. Saudara, kalau keluar sana nih, saya ngomong apa adanya. Saya tanya sebanyak mungkin orang yang gak pernah ke gereja. Mohon maaf, tolong dijawab. Butuh pastor enggak? Enggak gitu. Kenapa? Biasanya pendeta tuh mau ngerubah orang, dirinya sendiri gak mau ngerubah. Gitu katanya. Eksklusif. Gitu katanya. Gak suka sama yang rokok, gak suka sama yang ini, gak suka sama yang ini. Padahal eng dirinya sendiri. Wow, itu dia. Jadi kingdom gak mungkin diterjemahkan tanpa dewasa. Gak mungkin. Kecuali kingdom story tuh mainan anak-anak. Gak mungkin, makanya kita perlu duduk. Bukan hanya memohon berkat, tapi juga dewasa. Di dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa memberkati banyak orang, butuh dewasa. Saudara, cintai yang Yesus cintai. Di situ kita berubah. Di situ kita berubah. Saya ingat istri saya itu sangat tidak suka dengan satu budaya Betawi namanya ondel-ondel gitu. Entah kenapa dia kayak malas dan trauma banget gitu. Nah, sebagai suami yang baik, tugas saya adalah menjauhkan ondel-ondel dari radius istri saya gitu. Mau muter jalan gak apa-apa. Nyetir naik tol gak apa-apa, asal jangan ketemu tuh. Model ondel-ondel ya, pokoknya udah beres. Perfect, gak pernah gagal sudah. Saya punya anak, Tuhan anugerahkan 3 tahun, tiba-tiba kita berdua shock. Anak saya paling suka ondel-ondel. Ini anak siapa ini? Ya kan? Nah, ternyata buah tidak harus jatuh dekat dengan pohonnya. Ngomong-ngomong, anak-anak kita bukan buah Bapak Ibu. Mereka punya mimpi sendiri dan visi sendiri. Gak harus sama kok dengan kita gitu loh. Ya. Jadi kita bingung, nih anak kok suka ondel-ondel? Makanya dulu anak saya umur 3 tahun gampang banget buat happy. Bawa ke kelurahan, puas-puasin dah tuh ondel-ondel. Dan tahukah saudara, tanpa doa pelepasan, tanpa doa khusus, tanpa doa spesial, hari ini istri saya tidak takut lagi dengan ondel-ondel. Beneran. Kenapa? Karena kalau dia cinta anaknya, dia mesti belajar mencintai apa yang anaknya cintai. Sekalipun itu hal yang paling buat dia trauma. Itu cinta. Sama kalau kita cinta suami, mohon maaf kita gak cuma bisa bilang I love you suamiku. Kita mesti cinta bola yang dia begadang-begadang, otomotif, politik yang gak ada hubungannya dengan surga neraka dan dapur dibahas itu. Tapi itu cinta. Sama kalau kita cinta istri kita harus belajar mencintai durasi dandannya yang kadang luar biasa. Semua makanan harus difoto dengan semua estetikanya yang luar biasa. Kita gak bisa hanya cinta istri, tapi gak mau cintai apa yang dia cintai. Itulah cinta. Makanya tanpa kedewasaan, pernikahan akan jadi playground Bapak Ibu. Tempat main doang. Pelayanan akan jadi playground aja gitu. Makanya itu esensi yang harusnya gak boleh dibuang dari kehidupan bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Anak-anak gak bisa terima tanggung jawab sudah. Anak-anak gak bisa terima tanggung jawab. Makanya gak ada ketua panitia Natal tuh, anak sekolah minggu tuh gak ada. Ya, karena anak-anak sulit. Makanya gak ada orang tua mau staycation gitu, mau liburan. Dipanggil lah anak yang 6 tahun, nak nih ya token mandiri, BCA, bayar air, bayar listrik, bayar ini gak bisa. Anak-anak gak bisa lah gitu. Sama dengan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Soalnya tahu Ayah Hadir Indonesia ini, yayasan yang saya
gagaskan ini itu karena Indonesia menempati angka ketiga fatherless country yang ada di dunia. Artinya hampir semua agama gagal melahirkan ayah-ayah yang bertanggung jawab buat keluarganya, saudara. Ya, itu dia. Maka kalau saudara buka TikTok, anak-anak muda bikin hasta anak yatim gitu deh. Ada anak yatim premier, bapaknya cuma ngasih duit doang. Ada anak yatim semu dan sebagainya. Artinya tanggung jawab itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memutuskan dirinya menjadi dewasa. Amin. Makanya berani mengambil tanggung jawab itu bukan kebodohan. Saya ulangi, bukan kebodohan. Mungkin dua kata ini akan menolong kita. Pertama, sering-seringlah ngomong iya. Gampang kan saudara? Cuma ngomong iya, coba 2, 3. Iya. Misalnya, saya tunjuk salah satu dari Bapak Ibu Saudara. Bu, tahun ini jadi ketua panitia Natal ya. Iya, nah gitu. Apa yang terjadi setelah ngomong iya? Nyesel. Aduh, kenapa ngomong iya ya? Terus yang lain happy. Yes, bukan kita. Cari dana. Meeting, bikin konsep. Tapi itu bukan kebodohan. Percaya saya, bukan kebodohan. Kedua, sering-seringlah ngomong saya. Udah kan? Coba saya, 2, 3. Saya ya kan. Siapa di sini? Nah itu kan clue pertamanya. Yang mau menjadi ketua panitia Natal, orang tunduk kepala habis itu. Takut ditunjuk, betul gak? Dicari orang-orang yang berani, saya. Kenapa? Karena mengambil tanggung jawab menolong kita meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Amin. Itu sebabnya penting sekali untuk kita sadar bahwa ada hal-hal tertentu yang hanya bisa ditaklukkan dalam hidup ini. Waktu apa? Waktu dewasa. Saya tutup dengan kesaksian ini, saudara. Jadi saya punya latar belakang yang kompleks. Tadi udah ceritakan, saya pemakai narkoba 9 tahun. Nah sama istri saya juga punya masa lalu yang kompleks, saudara. Dan ditinggalkan papanya dari lahir, ketemu bapaknya lalu ditinggalkan lagi, mamanya nikah lagi, pisah lagi, nikah lagi, begitu juga. Jadi 2 orang trauma ini berkumpul. Lalu tiba-tiba satu ketika lagi di kendaraan kita berdebat, tiba-tiba istri saya itu buka pintu dari mobil, bayangin tengah jalan, lari sudah. Wah shock saya. Seketika khotbah iman hilang gitu, terus lari gitu. Jadi istri saya lari, saya buru-buru parkir, saya kejar. Apa yang terjadi? Saya dikejar massa, saudara. Laki-laki model gini ngejar wanita oriental, ini dikira mau malak gitu. Jadi dia bilang jangan lari, nanti orang kejar saya, tetap aja lari. Sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Lama-lama saya emang laki-laki apaan ini? Kami buat perjanjian, terakhir ya. Kalau sekali lagi terjadi, mungkin kita bukan dari Tuhan. Akhirnya kita sepakati, saudara. Waktu berjalan, kejadian lagi, saudara. Marah, buka pintu, lari. Saya parkir, saya kejar, saya dikejar orang lagi. Tapi yang terakhir ini berbeda. Karena kita sudah punya kesepakatan bersama. Jadi saya ingat kita ngobrol, dia udah gak berani lihat muka saya, dia cuma nunduk, lalu mulai menangis. Tiba-tiba saya ingat khotbah hari ini, saudara. Ih enak ya khotbah ya. Prakteknya luar biasa susahnya. Ngomong 40 menit itu lancar jaya gitu. Tapi ternyata hidup ini gak segampang yang dikhotbahkan. Betul gak? Saya terus terngiang-ngiang terus khotbah hari ini. Akhirnya sudah saya pegang tangan dia. Saya bilang kamu angkat muka kamu. Sambil menangis saya bilang gini. Sayang mau 1000 kali lagi kamu buka pintu dan lari. Saya akan belajar dan berjuang. Untuk sayang dan mencintai kamu. Bukan karena kamu buka pintu dan lari. Karena saya mau belajar mengasihimu seperti Tuhan mengasihimu. Saya lamar dia di situ. Saya mau jadi suami, saya mau jadi ayah buat nanti anak-anakmu. Saya mau kalau saya buka mata yang saya lihat adalah kamu. Dan diterima dan kami menikah. Sudah 15 tahun tidak pernah lagi buka pintu dan lari. Maksud saya gini, saudara. Saya bisa pakai gengsi saya sebagai laki-laki. Tunduklah.
Saya bisa hajar pakai ayat-ayat yang saya tahu. Saya bisa pakai ego saya, enak aja. Tapi mohon maaf, ada hal-hal tertentu yang hanya bisa diselesaikan secara elegan dengan kedewasaan. Makanya Alkitab bilang gini, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Karena ada yang lebih penting dari sakitnya di pipi. Apa itu? Kedewasaan dan karakter kamu. Doakan musuhmu. Karena ada yang lebih penting dari menang menghadapi musuh. Apa itu? Kedewasaan dan karakter yang terukur di dalam. Terlebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Ini bukan oportunis apa yang bisa di tangan. Tapi apa yang bisa dilepaskan, itu yang terjadi. Kedewasaan menolong kita menghancurkan banyak hal. Saudara, satu kesaksian lagi baru kita selesai. Ayah saya divonis kena cancer. Papa saya itu kapten timnas. Mungkin saudara pernah mendengar cerita ayah saya dari kakak saya. Saudara. Seorang atlet yang divonis kena cancer. Lalu dokter-dokter Indonesia mulai angkat tangan. Udah bawa papamu seneng-seneng aja sana. Oh kita nggak terima dong saudara. Akhirnya kita cari jalan, bisalah bawa ke Guangzhou China saudara. Mulailah berobat di sana, meski nggak ngerti bahasa, paspor kecopetan, minta bantal datangnya es batu, waduh bingung semua udah kacau balau. Tapi ya udahlah kita jalanin. Hari demi hari, 10 bulan kita di sana saudara. Akhirnya saya mulai doakan orang-orang sakit di rumah sakit sana saudara. Jadi kalau dokter visit, belakangnya saya biasanya bawa gitar Alkitab kecil. Kita mulai doain, banyak yang sembuh. Banyak sekali yang sembuh. CA-nya membaik, imunnya membaik. Sampai dokter bilang gini, saya kasih kamu ruangan segede ini tiap malam doa ya. Happy terserah. Jadi pasien sore copot infus, kita nyanyi nyembah Tuhan. Besok yang mau kemo masuk ke ruang operasi, jalan serta Yesus. Orang bilang, ini mau KKR apa mau operasi udah gak ada bedanya gitu. Dan orang-orang mulai sembuh, pulang sehat. Lalu saya berpikir gini, kalau orang sembuh, masa bapak sendiri enggak? Betul gak? Wajar dong. Jadi setiap kali papa saya drop, saya bilang sama kakak, adik, mama, tolong jangan berlarut-larut. Karena meski papa kita belum sembuh, jadwal pelayanannya udah banyak. Nah satu kali dapat kesempatan pulang liburan bentar ke Indonesia, nanti balik lagi. Nah di sini ngedrop. Nah kembali saya bilang tuh di rumah sakit Omni di Pulau Mas. Tolong jangan pada sedih karena kita harus bertekun dalam iman. Sebelum pelayanan saya doain papa saya terus saya pergi pelayanan. Saya ingat hari Jumat. Sementara khotbah handphone berbunyi terus. Setelah khotbah saya buka handphone saya. Papa saya dipanggil Tuhan. Lah ini gimana konsepnya? Orang lain sembuh, papa sendiri enggak. Lah yang doain sama. Jadi waktu urus rumah duka yang bantuin saya orang-orang teman papa saya yang sembuh. Mereka keliling dan bilang bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Saya rumah duka saya urus. Saya bingung sekali. Ini apa yang terjadi nih? Jadi saya gak bisa terima bagaimana mau happy, bagaimana mau dihadapi masalah kayak gini. Itu benturan keras gitu. Untung gak ada orang yang bilang gini, kamu doain papamu yang becus aja, papa sendiri gak sembuh. Jangan sosok doain orang lain dah. Saya nggak no comment, emang bener. Papa sendiri nggak sembuh. Jadi waktu rumah duka kita mulai urus, kecewa saya. Ini orang-orang sehat, saya rumah duka. Akhirnya saya dapat satu ilustrasi ini. Bro boleh nggak bantu saya ke depan sebentar aja. Ya. Akhirnya saya mengerti hal ini saudara. Anggap ya misalnya handphone saya ketinggalan nih. Brother yang megang ya. Lalu saya harus keluar kota buru-buru 3 bulan. Lalu pakai telepon lain saya bilang bro aku titip handphonenya ya. Mohon maaf banget ngerepotin. Tapi di handphone ini ada aplikasi-aplikasi resmi yang ada uangnya 10 juta. Tapi ini pura-pura ya, mohon maaf ya. Ya. Saya bilang gini, ini rezeki anak soleh. Pakai 10 jutanya. Mau nabur ke gereja boleh. Mau bawa keluarga jalan-jalan boleh. Apa aja terserah. Nanti 3 bulan kemudian saya ambil lagi handphonenya baru selesai. Nah setelah saya bilang itu kira-kira brother akan ngomong apa ke saya? Pakai aja uangnya. Enggak berani. Paling enggak pasti dong ngomong terima kasih ya dong. Yalah paling enggak terima kasih gitu. Lalu
katakan 3 bulan berlalu, kita janjian lagi nih White Hasim nih. Ya, terus ketemu, ya udah ketemu, saya ambil lagi handphonenya, uangnya udah habis. Waktu saya ambil handphonenya, kira-kira brother ngomong apa ke saya? Udah habis. paling tidak akan ngomong terima kasih. Betul gak saudara? Coba perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan kasih saya papa, harusnya saya bilang apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan ambil papa saya, harusnya saya bilang apa? Terima kasih. Kenapa saya marah? Karena saya pikir punya saya. Saya pikir saya kehilangan, padahal mengembalikan. Betul gak saudara? Lihat, ini pemikiran dewasa. Terima kasih itu artinya kalau dikasih terima, kalau diminta kasih gitu kan. Terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk terima tanpa kedewasaan bisa. Tapi untuk kasih kalau diminta. Aduh Pak, saya pacaran 7 tahun sama dia, nikahnya sama orang lain. Saya rintis pelayanan 10 tahun, diserobot sama orang lain. Saya rintis usaha 20 tahun, diserobot sama orang lain. Waktu Tuhan kasih, bilang apa? Terima kasih. Waktu Tuhan ambil, bilang terima kasih. Disitulah kedewasaan menjadi krusial. Maka saya berdoa, berkat Tuhan berlimpah atas setiap kita dan anak cucu kita. Dewasa, perkasa di muka bumi ini dan membawa dampak yang besar bagi siapapun. Dan saya berdoa sampai tutup mata kita semua setia iring Yesus selama-lamanya. Kalau saudara percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih buat pagi dan menjelang siang hari ini. Kami sungguh bersyukur buat semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami semua. Dewasakan setiap kami, tolong kami agar kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hatimu. Dan jadikan kami orang yang bisa dipercaya. Sehingga kami boleh menerjemahkan semua yang Tuhan percayakan dengan baik. Berkati semua. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih semua. Pastor Daniel, thank you. Thank you semua. Tuhan berkati. Cek, oke. Oke Bapak Ibu, sekarang kita mau melakukan persembahan kami. Mari kita menyiapkan hati kami. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami mau memberi persembahan. Pakailah persembahan ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke. Ini bisa ditampilkan. Oh, ya, ini QRIS-nya bisa di-scan atau bisa taruh duit di amplop di depan. Apakah ada pengumuman? Pendataan jemaat. Ini kartu jemaat dapat diambil. Oh, oke. Nanti bisa. Oke. Ada lagi? Oke. Enggak ada. Oke, terima kasih. Ya saudara, saya mau tambahkan sedikit pengumuman tentang pendataan jemaat. Jadi bulan depan kita akan rayakan ulang tahun gereja ini yang keempat.
untuk meningkatkan pelayanan buat jemaat. Kita lakukan pendataan ulang. Jadi saudara tolong masukkan data diri saudara sehingga kita tahu siapa yang kita layani di tempat ini dan kita bisa melayani dengan lebih baik ya. Jadi kalau nanti ada tim yang akan datangi saudara untuk minta pendataan, itu tujuannya buat itu. Atau saudara bisa masukkan di nomor WhatsApp yang tertera di depan. Jadi kalau saudara yang belum bisa mendata di situ. Oke. Berapa banyak hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan? Berapa banyak di tempat ini kita yang mau bertumbuh jadi dewasa? Masalahnya jadi dewasa nggak terjadi hanya dengan kita angkat tangan. Kita harus memilih untuk mau bertumbuh, didewasakan. Lewat hal-hal yang terjadi di sekitar kita, kita perlu dibantu untuk respon secara benar. Makanya kita dorong orang-orang untuk masuk di dalam kelompok-kelompok kecil. Kita ngadepin hal-hal yang kita hadapin sehari-hari. Kadang-kadang kita lupa bagaimana harus ngerespon, bagaimana harus bereaksi. Kita perlu juga komunitas untuk mengingatkan kita untuk gimana melakukan, mengaplikasikan firman Tuhan sehingga kita bisa bertumbuh secara dewasa. Terima kasih Pastor Yeri yang berkenan untuk datang. Mudah-mudahan gak kapok. Saudara diberkati oleh Pastor Yeri. Mau kita undang lagi? Iya, kita sih mau undang terus, dia yang sibuk. Tapi mudah-mudahan ke depan karena sering main padel bareng, dia gak terlalu sibuk-sibuk amat, bisa datang lebih sering di tempat ini. Amin. Ya, yuk kita mau siapkan hati kita mau tutup ibadah kita. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh datang beribadah di tempat ini. Tuhan adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kami boleh datang berkumpul di tempat ini, beribadah di tempat ini. Dan hari ini kami diberkati Tuhan oleh hadirat Tuhan di tempat ini yang menyegarkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, memberikan kami kekuatan untuk bisa menghadapi hari-hari kami ke depan. Tapi hari ini juga Tuhan, kami diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk bertumbuh menjadi dewasa. Bahwa kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan tidak hanya diukur lewat hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kami, yang membahagiakan kami. Tapi kami harus bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Agar kami Tuhan hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi hidup kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat pesan ini. Kami percaya Tuhan, hanya ketika kami menjadi dewasa, banyak orang-orang di sekitar kami bisa lihat karya Tuhan dalam hidup kami. Dan mereka boleh datang mengenal Tuhan. Komunitas kami, lingkungan kami, kota kami, bahkan bangsa kami hanya bisa dimenangkan ketika mereka melihat kekristenan yang dewasa ada di dalam kami. Tuhan, hari kami bersyukur Tuhan Kau kirim hamba-Mu datang ke tempat ini. Kami mau arahkan tangan kami memberkati Pastor Yeri Tuhan. Terus pakai dia, hidupnya, keluarganya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Pakai mulutnya Tuhan menjadi suara Tuhan di kota ini, di bangsa ini, dan di banyak tempat-tempat lain. Agar nama Tuhan makin dimuliakan. Pakai hidupnya Tuhan, pakai suara kebenaran yang dia beritakan untuk mendewasakan orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan terus beri dia kekuatan, keteguhan agar apapun yang harus dihadapi, suara-suara sumbang, semua respon negatif, semua yang nggak suka dengan apa yang dia lakukan, Tuhan dia terus boleh berjalan bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan buat dia sehingga dia bisa menghadapi semuanya dan terus muliakan nama Tuhan lewat hidupnya. Berkati hidupnya Tuhan, cukupkan semua yang dia perlukan. Kami berkati dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kami. Kami siap terima berkat pengutusan yang berasal dari Tuhan. Pergilah kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidup saudara masing-masing dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dan membawa berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dari Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua. Selamat hari Sabtu. Sampai ketemu minggu depan, kita fellowship di depan. Tuhan berkati.